perkenalkan kami dari kelas XO. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, pasti kalian kepo aja kan apa aja isi dialog kami. Tapi sebelum itu kami memperkenalkan diri dulu ya. Keren kan perkenalan dari kelompok kami? Kepo nggak sih dialognya? Ayo lihat. Daru, kita kan mau ulangan nih. Nah, aku masih belum ngerti apa itu teori Gujarat. Boleh bantu jelasin nggak? Boleh. Sebelum itu panas nih. Mau ke taman cemuru dulu nggak? Boleh. Ayo. Oke, jadi aku akan ngejelasin tentang Malaysia tentang teori yang pertama nih, yang aku tahu ya. Teori pertama itu adalah teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snow Hargrounds, W.F. Sutherland, dan B.H.M. Flake. Nah, jadi mereka ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Dan mereka masuknya itu dibawa oleh pedagang atau saudagar Islam dari India, Gujarat India. Nah, lalu ada dua bukti yang menguatkan tentang teori ini. Yang pertama adanya batu nisan milik Sultan Malik Al-Saleh yang meninggal pada abad 1297. Dan batu nisannya itu bercorak Gujarat atau India. Nah, lalu ada bukti yang kedua, yaitu ini tulisan Marco Polo pedagang dari Venesia yang menyatakan bahwa dia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyaknya penduduknya beragama Islam gitu. Nah, dan serta peran pedagang India yang menyebarkan agamanya tersebut. Nah, jadi segitu aja yang aku tahu. Jadi Mesya udah paham? Paham. Nah, jadi aku ada mau nanya nih. Yang aku belum paham itu tentang teori Mekah. Mesya tahu gak? Oh, kalau itu teori Mekah, aku tahu nih. Kalau teori Mekah itu didukung dan dicetuskan oleh Buya Hamka dan J.C. Pamler. Nah, teori Mekah ini tuh sebagai bentuk penyangkalan terhadap teori Gujarat. Kenapa disangkal melalui teori ini? Karena Buya Hamka merasa isi dari teori Gujarat ini itu bersimpangan dengan fakta yang telah ditemukan oleh si Buya Hamka ini. Nah, karena menurut pemikiran dari Buya Hamka, Islam itu Arab Saudi menyebarkan agama Islam ke Indonesia itu pada abad ke-7. Dan Islam telah tersebar pada sebelum Masehi karena perdagangan antara Arab Saudi dengan Indonesia itu telah terjadi pada sebelum Masehi. Selanjutnya, hal ini juga dikarenakan karena di Indonesia itu telah berdiri kerajaan di Aceh pada abad ke-13. Bukti dari berdirinya kerajaan Aceh ini dibuktikan oleh Nabi Muhammad yang telah wafat pada tahun 632 Masehi dan digantikan oleh khalifah untuk menggantikan kepemimpinan para rasul pada masa itu. Selain itu, banyak juga yang berpikir pada teori ini bahwa kerajaan Majapahit pada masa kerajaan Majapahit itu telah banyak umat yang beragama Islam di situ, tapi belum bisa diketahui petunjuknya siapa yang menyebarkan agama Islam di Majapahit atau di Gresik saat itu. Daru kira-kira udah paham belum? Dari penjelasannya udah paham. Ada satu lagi nih sebenarnya. Yang terakhir itu teori Persia ya? Teori Persia. Nah, teori Persia aku juga belum paham nih. Aku juga belum. Siapa ya kira-kira apa? Siapa ya? Apa? Kat. Kan lagi bahas apa ini? Raffi, kami lagi bahas ini Raffi. Teori termasuknya agama Islam ke Nusantara Raffi. Iya, nah kan itu ada 3 teori tuh. Dari Daru udah ada teori Gujarat tadi, dari aku itu teori Mekah. Satu lagi teori Persia. Kira-kira Raffi bisa jelasin nggak? Oh, itu mah aku tahu. Nah, teori Persia ini menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia oleh kaum Persia pada abad ke-13. Nah, teori ini diperkuat oleh adanya upacara Tabot atau upacara memperingati hari kematian cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di Bengkulu dan juga di Sumatera Barat. Nah, teori ini diperkuat lagi oleh ajaran Sufi yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar dan kemiripannya dengan ajaran Sufi di Iran dengan aliran Al-Khalaj.
Nah, begitu. Apakah kalian mengerti? Oh, paham, paham. Baik. Berarti udah lengkap nih sekarang. Ada teori sejarah, teori Mekah, sama teori Persia. Kita perlu kesimpulan nih. Iya. Ada yang bisa nggak ya kira-kira? Iya. Jadi kesimpulan tentang materi ini? Apa ya? Nah, tadi kan udah dijelasin ketiga teori dari masuknya agama Islam ke Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Nah, kesimpulannya sendiri adalah masyarakat saat ini percaya bahwa adanya agama Islam di Indonesia itu sejak abad ke-7, namun dipercaya berkembang pada abad ke-13. Nah, seiring dengan berkembangnya agama Islam di Indonesia pada abad 13, mundurnya juga kebudayaan Hindu Buddha dan munculnya kegiatan perdagangan dari Arab, Persia, dan Gurat. Nah, demikianlah kesimpulan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.